Pernah nggak sih pas malam-malam, kalian lagi bengong natap bintang, tiba-tiba kepikiran, di atas sana ada yang lagi natap balik ke arah kita nggak ya? Selama ribuan tahun, manusia cuma bisa berandai-andai. Tapi dalam 30 tahun terakhir, teknologi kita sudah sampai di titik yang gila banget. Kita nggak cuma nemuin bintang baru, tapi kita nemuin dunia baru. Planet yang punya gunung, atmosfer, dan mungkin samudra. Hari ini kita bakal keliling galaksi buat ngintip beberapa planet yang paling mirip sama rumah kita, Bumi. Siapkan imajinasi kalian karena perjalanan ini jauh banget. Sebelum kita kenalan sama planet-planetnya, kita harus tahu dulu, emang apa sih syaratnya sebuah planet dibilang mirip Bumi? Astronom nggak cuma cari yang bulat. Pertama, planet itu harus berbatu. Kita nggak bisa tinggal di Jupiter atau Saturnus yang isinya cuma gas dan badai abadi. Kita butuh tanah buat berpijak. Kedua, zona Goldilocks. Ini adalah area di sekitar bintang yang suhunya pas. Nggak terlalu panas sampai air menguap, dan nggak terlalu dingin sampai air jadi es abadi. Kenapa air? Karena sejauh yang kita tahu, di mana ada air cair, di situ ada kehidupan. Tapi ada satu lagi yang sering dilupakan, atmosfer. Tanpa atmosfer, kita bakal terpanggang radiasi bintang. Jadi, cari planet mirip Bumi itu kayak cari jarum di tumpukan jerami galaksi. Oke, destinasi pertama kita, Kepler 452b. NASA nemuin planet ini tahun 2015 dan dunia langsung heboh. Kenapa? Karena dia ini ibarat sepupu tua Bumi. Kepler 452b mengorbit bintang yang tipenya sama kayak matahari kita, namanya G2 Type. Jaraknya dari bintangnya juga hampir sama jarak Bumi ke matahari. Artinya, 1 tahun di sana itu 385 hari. Bedanya, planet ini usianya 1,5 miliar tahun lebih tua dari Bumi. Coba bayangin, kalau di sana ada kehidupan, mereka sudah punya waktu 1,5 miliar tahun lebih lama buat berevolusi dibanding kita. Mungkin mereka sudah punya teknologi yang kita sendiri belum kepikiran. Tapi tantangannya, gravitasi di sana 2 kali lipat lebih kuat. Jadi kalau kamu ke sana, badan kamu bakal kerasa berat banget, kayak lagi gendong satu orang dewasa kemana-mana. Kalau Kepler 452b itu sepupu jauh. Sekarang kita ke sistem TRAPPIST-1. Ini unik banget, ada satu bintang kecil namanya Red Dwarf yang punya 7 planet seukuran Bumi yang semuanya berbatu. 3 diantaranya ada di zona layak huni. Yang paling menarik namanya TRAPPIST-1e. Di sana, matahari mereka warnanya merah redup, bukan kuning terang. Kalau kamu berdiri di permukaannya, langitnya mungkin warnanya pink atau oranye gelap. Dan karena planet-planetnya deketan, pemandangan langitnya bakal luar biasa. Kamu bisa lihat planet tetangga segede bulan purnama melintas di langit. Masalahnya, karena bintangnya kecil, planet ini harus mengorbit sangat dekat. Efeknya, planet ini mengalami tidal locking. Satu sisi selalu siang, satu sisi selalu malam. Kehidupan mungkin cuma ada di garis senja abadi yang melingkari planet itu. Mungkin kalian tanya, ada yang lebih dekat nggak? Jawabannya ada, Proxima Centauri b. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Dalam skala alam semesta, ini tuh kayak rumah tetangga sebelah. Tapi ya, tetangga ini agak galak. Bintangnya sering ngeluarin badai radiasi yang kuat banget. Kalau Proxima b nggak punya medan magnet yang kuat kayak Bumi, atmosfernya bakal habis dikikis badai itu. Ini yang lagi diteliti sama ilmuwan pakai teleskop James Webb. Kita lagi ngintip apakah planet ini punya udara untuk kita napas atau cuma batu gersang yang terpanggang radiasi. Nah, sekarang bagian yang bikin kita harus sadar realita. Jarak 4 tahun cahaya itu kedengarannya dikit ya. Tapi kalau kita pakai roket tercepat yang pernah dibuat manusia, seperti wahana Parker Solar Probe, kita masih butuh waktu sekitar 15.000 tahun buat sampai ke sana. Jadi, untuk sekarang, planet-planet ini cuma bisa kita kunjungi lewat data dan foto ilustrasi. Kita belum punya teknologi untuk pindah ke sana. Mencari bumi kedua saat ini bukan buat tempat pelarian, tapi buat membuktikan kalau kita nggak sendirian di alam semesta yang luas ini. Pada akhirnya, eksplorasi ini ngajarin kita satu hal penting. Di antara miliaran planet, Bumi masih jadi satu-satunya tempat yang paling pas buat kita. Oksigennya gratis, suhunya pas, dan gravitasinya nggak bikin tulang kita remuk. Kita mungkin bakal nemuin Bumi 2,0 suatu saat nanti. Tapi sampai hari itu tiba, Bumi 1,0 ini adalah satu-satunya kapal penyelamat yang kita punya di tengah samudra kosmos yang gelap.
Gimana menurut kalian? Kalau ada teknologi yang bisa bikin kita sampai ke sana dalam sekejap, planet mana yang pengen kalian kunjungin duluan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka bahasan pengetahuan baru kayak gini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.